Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, kembali dengan saya Kapan. Kalau kemarin kita bahas tentang ya, masalah pendaftaran CPNS tahun 2021. Saat ini kita coba membahas lebih spesifik di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Mungkin sebagian sahabat sudah mengetahui pengumuman atas pengadaan calon ASN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun anggaran 2021. Dengan surat pengumuman ini yang sudah diumumkan secara resmi, baik itu melalui website Kementerian LHK sendiri ataupun yang bisa diakses melalui seleksi nasional untuk seleksi ASN tahun 2021 melalui website BKN. Oke, sekarang kita coba kupas tuntas, kita bedah terkait dengan pengumuman seleksi calon ASN Kementerian LHK tahun 2021. Bila kita lihat dari pengumuman ini, kita bisa lihat bahwa ada 1175 alokasi formasi yang diterima di KLHK yang terdiri dari 1007 orang formasi atau 1007 formasi untuk CPNS dan 168 P3K. P3K itu adalah pegawai pemerintah dan perjanjian kerja. Kalau kita lihat dari formasi CPNS, di sini bisa dilihat ada 52 jabatan. Ya, ada 52 jabatan formasi dan untuk P3K ada 4 jabatan formasi. Untuk CPNS, dari sisi pendidikan, kita bisa lihat dengan jenjang pendidikan minimal S2, itu sebanyak 13 orang, kemudian S1 sebanyak 403 orang, D3 sebanyak 346 orang, dan SMK 245 orang. Kalau dari 52 jabatan ini, kita bisa lihat kalau ada kode di depannya ahli pertama atau mungkin disebut terampil dari sini, seperti ini contohnya, terampil penyuluh kehutanan. Ini berarti adalah jabatan fungsional. Jabatan fungsional. Adapun yang tidak ada keterangan seperti yang saya sebutkan tadi, ada di depannya seperti ini, itu adalah jabatan fungsional umum. Baik, kita lihat yang pertama adalah jabatan dokter, itu ada 1 formasi ya. Kemudian perancang peraturan perundang-undangan ada 7, bidai suara ada 5, P untuk ahli pertama ada 112 formasi. Kemudian Polhut, polisi kehutanan, ahli pertama ada 25. Pedal atau pengendali dampak lingkungan ada 72. Pengawas lingkungan hidup ada 24. Penyuluh kehutanan di sini ada 2. Analis anggaran ada 2. Analis hukum ada 5. Analis pengelolaan keuangan APBN ada 9. Analis sumber daya manusia aparatur ada 8. Asesor SDM aparatur 1. Pengelola ekosistem laut dan pesisir ada 1. Pengelola pengadaan barang jasa ada 10. Surveyor pemetaan 27. Adaptasi dampak perubahan iklim 3 orang. Kemudian analis advokasi hukum ada 5. Analis dukungan pengawasan 2. Analis hasil hutan ada 8. Analis hutan dan rehabilitasi hutan ada 1. Sampai dengan analis kerjasama luar negeri ini ada 1. Sama teknik 3. Kemudian seterusnya, ini adalah jabatan yang saya bilang tadi, fungsional umum ya. Kita lihat, kemudian di sini ada P lagi. P, Balai Ekosistem Hutan ada 133 orang.
jabatan diambil dari bidang pendidikan minimal diploma atau D3 ya. Kemudian polisi kehutanan 47, terampil untuk menderita dampaknya ada 3 orang, kehutanan dan seterusnya. Kalau dilihat di sini untuk jenjang terampil diploma yang paling banyak adalah jabatan P ya, 33 orang. Kemudian kalau untuk jenjang sarjana kita bisa lihat yang paling banyak juga P, 112 orang. Kemudian pedal 22 orang. Nah, ini nanti jadi informasi kan ya, untuk seleksi jabatan formasi mana yang dapat. Oke, kalau di diploma nomor 2 adalah Polhut. Kemudian ada juga peranata komputer. Nah, kalau alumni SMK atau lulusan SMK paling banyak P sudah 4, Polhut 111, jabatan formasinya adalah pemula. Baik, untuk P3K ini ada penyuluh kehutanan dari bidang pendidikan S1 semester dan surveyor hutan 20 orang. Untuk dari diploma 126 orang penyuluh kehutanan, surveyor hutan 1. Yang menjadi ketentuan adalah lamar ini hanya dapat melamar satu jenis jalur kebutuhan ASN. Pilih salah satu melalui CPNS atau yang P3K. Seperti yang sebelumnya yang saya sampaikan dalam video sebelumnya, pelamaran dilakukan secara daring melalui sscsn.bkn.co.id. Bagaimana cara membuat akun dan mendaftarkan diri? Silakan saksikan video saya di yang sudah saya upload kemarin. Kemudian pelamar hanya dapat melamar pada satu instansi dan satu jabatan. Nah, ini yang jadi pertimbangan kita untuk memilih satu jabatan yang betul-betul sesuai dengan pendidikan kita, background pendidikan dan persyaratan yang lain, serta mungkin sesuai juga dengan keinginan atau passion. Baik. Nah, ini ada ketentuannya. Jika pelamar itu ternyata memilih lebih dari satu instansi dan atau satu jenis jabatan dan atau jenis jalur kebutuhan PNS atau 3K, atau menggunakan 2 non-IKA yang berbeda, maka pelamar ini dinyatakan gugur dan atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Baik, sekarang kita lihat kriteria pelamar, persyaratan, tata cara pendaftaran pelaksanaan seleksi. Bisa dilihat di sini ada beberapa tata cara persyaratan, kriteria pelamar dan sebagainya disebutkan ada di lampiran 3. Jadi kita buka di sini. Kemudian ada juga lampiran 4 untuk P3K. Nanti link downloadnya saya terapkan di deskripsi. Nah, kemudian ini jadwalnya yang perlu diperhatikan oleh teman-teman semuanya untuk seleksi CPNS dan P3K. Pengumuman seleksi ini dilaksanakan 30 sampai dengan 14 Juli dan pendaftaran seleksi 30 Juli sampai dengan 21 Juli. Pengumuman hasil seleksi administrasi 28 sampai 29 Juli 1, ada masa sanggah ya 30 Juli sampai 1 Agustus, jawab sanggah yang diberikan waktu kurang lebih 7 hari, ini 30 Juli sampai dengan 8 Agustus, dan pengumuman pakai sanggah tanggal 9 Agustus. Pelaksanaan seleksi kompetensi dasar atau SKD tanggal 25 Agustus sampai dengan 4 Oktober 2021. Nah, seleksi untuk P3K
Setelah pelaksanaan SKD CPNS selesai, maka akan dilaksanakan seleksi kompetisi P3K masing-masing titik lokasi ujian. Pengumuman hasil SKD CPNS 17 sampai dengan 18 Oktober. Siapan pelaksanaan SKB 19 Oktober sampai dengan 1 November. Dan untuk pelaksanaan seleksi kompetensi bidang CPNS tanggal 8 sampai 29 November 2021. Kemudian penyampaian hasil integrasi SKD dan SKB tanggal 15 sampai dengan 17 Desember. Selanjutnya untuk pengumuman kelulusan tanggal 18 sampai dengan 19 Desember, ada masa sanggah juga 20 sampai dengan 22 Desember, jawab sanggah 20 sampai dengan 29. Pengumuman pecah sanggah tanggal 30 sampai dengan 31 Desember. Pengisian daftar riwayat hidup atau pemberkasan 1 sampai dengan 18 Januari. Usul penetapan NIP nomor induk pegawai itu 19 Januari sampai 18 Februari 2022. Sekali lagi jadwal ini bersifat tentatif dan jika terjadi perubahan akan diumumkan melalui website ini. Ini mohon diperhatikan. Website http://ropok.menlhk.co.id. Ini ketentuan lain. Panitia itu tidak mau biaya apapun dari peserta. Jadi hati-hati untuk jika ada calo ataupun selainnya. Kemudian peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan seleksi atas yayasan. Dan seterusnya yang perlu saya bahas berikutnya adalah ini adalah rincian kebutuhan ya, rincian kebutuhan. Di sini lebih detail dibahas tentang koalisi pendidikan dan juga unit kerja penempatan. Nanti bisa di-download ya. Bisa dilihat di sini juga ada jenis kebutuhan jalur seleksinya ya. Jenis kebutuhan berdasarkan jalur seleksi, ada umum, kemudian jalur cum laude untuk penyandang disabilitas, putra putri Papua Barat, Papua dan Papua Barat. Jadi kalau bisa lihat di sini yang paling banyak ada di jalur umum ya, 892 orang. Untuk cum laude ada 100 orang, penyandang disabilitas 5, dan putra putri Papua Barat ada 10 orang. Baik, saya akan menjelaskan secara acak saja nanti yang kira-kira mana yang perlu diketahui oleh teman-teman semua. Kalau kita lihat di sini dari unit kerja penempatan, kita bisa lihat di sini ada berapa? Ada 551 jabatan ya, kemudian berdasarkan penempatan, lokasi penempatan. Jadi ini bisa dipelajari oleh teman-teman semua yang akan ikut, tapi saya akan coba jelaskan. Ada 5 jabatan fungsional binaan Kementerian LHK, yaitu yang pertama kita bisa lihat di sini ada jabatan ini, pengawas lingkungan hidup. Nah, kalau kita lihat pendidikan, di sini ada S1 ilmu biologi, ilmu kimia, teknik lingkungan, teknik kimia, geografi, dan seterusnya. Pengawas lingkungan hidup ini penempatannya ada di bagian sini, disebutkan ada yang di balai. Kalau depannya ini balai, berarti dia di PT, tempatnya di daerah, tergantung wilayahnya. Kalau ini disebutkan Gakum wilayah Kalimantan, berarti penempatannya nanti di wilayah Kalimantan. Dan ada juga disebut Maluku Papua, berarti penempatannya nanti di Maluku dan Papua. Ada Sulawesi dan seterusnya ke bawah ya. Di sini ada jabatan yang berikutnya, yaitu binaan KHK, pengendali dampak lingkungan atau biasa disingkat PEDAL. Pengendali dampak lingkungan.
Nah, kalau judul di depannya ini adalah direktorat, ini berarti penempatannya di pusat. Ya, ini adalah direktorat pengolahan bahan berbahaya beracun B3, pengolahan B3 seksi pembatasan. Untuk kantor pusat, penempatannya nanti ada di 2 lokasi. Bisa yang di kantor KLHK di DI Panjaitan atau yang di Manggala Wanabakti. Jabatan berikutnya yang ada formasi divisi adalah, kita lihat dulu, pengendali ekosistem hutan. Pengendali ekosistem hutan bisa dilihat kualifikasi pendidikan minimal yang diterima. Ini penempatannya sudah jelas sekali di sini, bisa teman-teman pelajari ya. Kemudian terakhir itu yang ada formasinya untuk binaan KLHK adalah polisi kehutanan. Oh, sama satu ya, satu lagi penyuluh kehutanan. Kita lihat di sini polisi kehutanan, ini contohnya ya, D3 kehutanan hukum, penempatan juga disebutkan di sini, dan ini ada jumlah informasi yang diterima. Silakan nanti teman-teman bisa pelajari dan pilih. Jika ada yang ditanyakan bisa ditulis di kolom komentar. Kemudian ketentuan pelamar. Ketentuan pelamar CPNS bisa dibaca ya. Dan secara spesifik yang akan saya bahas, nah ini persyaratan nilai ya. Untuk SMK rata-rata yang tercantum dalam daftar transkrip nilai, sekali lagi bukan nilai ujian nasional, 07. Lulusan D3 S1 BK minimal 2,75, S2 minimal 3,5. Untuk yang kumlot dapat lembar dan persyaratan berikut ini ya, berasal dari perguruan tinggi akreditasi A, program studi akreditasi A. Akreditasi yang digunakan adalah pada saat tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah, jadi bukan yang saat ini. Kemudian untuk luar negeri, setelah memperoleh penyertaan ijazah dan surat keterangan menyatakan predikat kelulusannya setara dengan ujian dari Kementerian menyelenggarakan pendidikan, berarti Kemendikbud gitu ya, Kemendikbud. Untuk disabilitas akan bisa pelajari. Kemudian ya, untuk putra-putri Papua dan Papua Barat, ini berdasarkan garis keturunan orang tua, bapak atau ibu asli Papua, dibuktikan dan akta lahir ya, atau surat keterangan lahir diperkuat dengan surat keterangan dari kepala desa atau kepala suku. Dan apa yang perlu kita bahas ini untuk dokter, surat tanda registrasi, perlu STR, bukan prinsip. Kemudian khusus pelamar, ini jabatan Polhut perlu memperhatikan tinggi badan. Untuk laki-laki minimal 165 dan perempuan 160 dengan indeks massa tubuh ideal. Tidak buta warna, tidak berkacamata minus atau plus, tidak cacat badan. Nah, itu dibuktikan melalui surat keterangan dari dokter pemerintah dan disampaikan pada saat pelaksanaan tes kesehatan. Tidak pernah mengalami patah tulang, yang dibuktikan dengan hasil ronsen seluruh badan dan disampaikan pada saat peserta mengikuti pemberkasan atau dinyatakan lulus seleksi. Jadi akan dilakukan pengukuran dan pengecekan langsung oleh panitia. Nanti ketika seleksi akan diukur dan dicek langsung oleh panitia. Untuk pendaftaran sudah saya jelaskan di video sebelumnya bagaimana cara mendaftar. Kemudian
Surat lamaran ini ditujukan kepada Menteri LHK, diketik, tidak ditulis tangan, ditandatangani di atas materai 10.000, format terlampir di lampiran 6. Jadi saya sertakan link downloadnya. Surat pernyataan juga diketik. Kemudian KTP masih berlaku ya. Foto terbaru formal, terbelakang merah. Ya. Nah, ini penjelasan tentang pelaksanaan seleksi CPNS untuk KLHK. Ada 3 tahap. Pertama administrasi, kemudian SKD, bobotnya adalah 40% dari nilai total kelulusan CAT ya, terdiri dari wawasan kebangsaan, intelijensia umum, dan karakteristik pribadi. Kemudian seleksi kompetensi bidang, bobotnya 60% dari nilai kelulusan. Nah, terdiri dari substansi bidang tugas dengan menggunakan CAT untuk semua formasi jabatan. Khusus untuk formasi jabatan Polhut ditambah tes kesemaptaan. Nah, ini yang pengen jadi Polhut perlu menjaga fisiknya. Yang akan diuji lari ketahanan selama 12 menit, kemudian sprint 100 meter, push up 1 menit, sit up 1 menit, dan shuttle run dengan jarak 3 kali 10 meter. Shuttle run ini lari zigzag angka 8. Lokasi pelaksanaan bisa dipilih, nanti ada di lampiran ya. Program studi yang saya sebutkan tadi untuk SMK, ada SMK Kehutanan, Kelautan, SMK Perikanan, Perkebunan, Pertanian, Peternakan. Dan juga banyak studi dana juga. Untuk lokasi ujian, ini lokasi yang akan direncanakan menjadi ujian. Jakarta ada baik teman-teman, kira-kira itu ya yang perlu saya jelaskan. Jika ada yang ditanyakan, nanti bisa komentar di komentar. Dan dari saya, semoga sehat.